Selamat malam, kita memasuki babak kedua pergelaran wayang kulit beling ini. Mas Dalang, yang kedua ini apa? Yang ngarep di bawerake. Ije mo? Apa? Menapa? Ini menceritakan tentang tentang apa barisan Kurawa yang tadi diminta oleh. Oh, kampanye Kurawa, ya, kampanye. Oh iya. Nemu kampanye sampai tawuran nanti mo. Semar palsu kuwi toh? Nggih. Ah, nggih, monggo. Silakan. Nggih, mo. Ki Dalang. Kula kalih sampeyan ken jaga tapel wates negara Ngamarta mriki Namastyaki. Iya. Tugase wong jaga tapel wates niku mboten enteng. Nek enten perkara sing gedhe, enten apa-napa, enten untran-untran sing ditutuh nomor 1 kula kalih sampeyan niku. Ning mengke nek enten enake adane kula kalih sampeyan dilalekke. Ya wis ora dadi ngopo Kakang Udawa. Mergone antarane Udawa karo Setyaki dina iki kajibak. Jaga keamanan. Aja nganti ana dom sumuruping banyu, aja nganti ana ing payu ingkang katempu ing samirana. Lho. Makirin nggih. Wilah dalah. Nika mboten ulap pandulu kula. Gendera rontek umbul-umbul kae cetha barisaning Kurawa. Lho. Ora pangling. Nika barisaning umbul-umbule Dursasana. Sing nika umbul-umbul kalih atribute Kartamarma. Nika atribute kecubung sakti. Ora ana partai kecubung sakti. Lho. Nika kok teng ngarep dhewe wonten gambare Semar lungguh jejer kalih Prabu Duryudana. Weh lah. Iki cethar gawe kisra iki. Pripun Namastyaki? Walah. Parat. Cetha wong-wong Astina kae mesti bakal nglakokake kampanye gelap. Pati Udawa, pripun? Toto-toto siyaga sikep gaman gajah gelar singa barong. Ayo. Dirantas rawi-rawi kang ngadang dalan. Pokoke beda kaose tawur, nggih.
patih utawa methuke Kartomarma ya babamu. Awas wis leno pangindamu lakon tak sabet pedhang mlethek sirahmu. Ayo ditunggali. Kemencrang jadane kowe utuh. Pian. Mundur para Kurawa, mundur. Iki ora jange wong jandon ijen padha ijen ayo. Ndi palamu Setyaki karo Dawa. Kurawa 100 jampyak rampokan maju bareng. Tawur! Wela dalah. Rumangsane sing dibolo ki ning dapurmu ngono Dursasana. Ambak aku wong klentrang-klentreng ngene ora iso ngundang kancaku. Rampokan kecubung. Ayo maju tawur ayo. Ayo. Perpolitikan kita ini ibarat masalah nggih. Geget saut ning kurang kurang suluk nggih. Geget saut perang kembang, perang gagal.
Nah ini tadi kan kita pada titik optimal, tidak substansial. Saya ingin manggil Mbak Frida Mustikasari, caleg dari Demokrat, bisa talkshow dengan Pak Bambang ya, konsultasi politik, mengurung stres loh ya. Kemudian yang sebelah kiri saya minta Mas MH Irsyam. Ada nih? Ada? Kalau ada silakan duduk di sini. Monggo, silakan Mas Bambang tanya, Mas Bambang boleh tanya atau sebaliknya, monggo. Tadi titik optimal dan substansial tadi. Iya, saya meneruskan saja keluhan dari anggota DPRD kemarin. Mas, ini yang kepilih berikutnya kebanyakan atau mayoritas itu perempuan. Ya, mayoritas perempuan di Kabupaten Sleman katanya. Tapi kok pesannya begini, untuk staf sekretariat Dewan kalau mau pindah minta mutasi sekarang daripada nanti sudah ngemong para perempuan baru ini pusing. Ya, mengapa? Nggak apa-apa, bukan persoalan perempuannya. Secara kebetulan mereka yang terpilih adalah yang tidak mempunyai latar belakang pekerja politik, aktivis organisasi. Hanya kebetulan anaknya Pak Lurah ini, anaknya Pak Lurah itu punya masa. Nah ini kira-kira pengalaman kemarin gimana? Terima kasih Pak. Ya, tadi saya tertarik dengan bahasa demokrasi saat ini yang termahal gitu ya. Memang sangat iya Pak. Sangat mahal ya? Sangat mahal sekali. Jadi masyarakat kita yang saat ini sangat transaksional. Itu nantinya bapak-bapak yang ahli-ahli di sini nih seharusnya lebih banyak ngajarin tuh ke masyarakat Pak. Ya, jadi masyarakat lebih diberi sebuah wawasan bagaimana sebuah politik itu yang bersih. Bersih sekarang itu katanya juga mahal yang namanya bersih. Sekarang KPU, peran KPU seperti apa, peran Bawaslu seperti apa, juga di lapangan saya katakan di sini belum maksimal. Jadi saya ulangi lagi, belum maksimal. Mereka sangat-sangat, wah saya ini besok belum penentuan sudah bilang seperti itu, jangan-jangan nanti KPU marah ya Pak ya. Ya, tadi kenapa Pak? Ada pengalaman serangan fajar enggak? Serangan fajar itu tidak ada Pak. Tidak ada. Katanya itu Garuda merah katanya ini. Iya, selalu seperti ini. Selalu ya, artinya iya, Pak. Lambang Garuda berwarna merah begitu. Iya. Ya. Numpuk Pak. Yang biru nggak laku lagi. Sudah tidak laku katanya begitu. Jadi itulah susahnya tadi dikatakan bahwa perempuan yang tadi banyak yang anaknya ini memang Pak sepanjang 30% itu sebenarnya diakui di masyarakat juga harus lebih memilih sebenarnya perempuan-perempuan apa yang duduk di sana. Jadi tidak hanya yang dia punya duit yang bisa duduk di sana atau anaknya si Anu tadi. Karena ini maaf saya pernah di satu daerah yang kebetulan di situ ada anaknya si Anu tadi adalah perempuan. Tokoh di situ perempuan-perempuan ini tidak berani Pak ketika saya sosialisasi kenapa perempuannya tidak pada datang, takut katanya. Jadi masih ada perempuan-perempuan itu takut karena sebuah kekuasaan. Jadi bukan karena memilih siapa wakil yang akan dipilihnya nanti. Itu yang terjadi di masyarakat kemarin seperti itu Pak. Banyak sekali saya sudah datang dari lebih 100 titik. Tapi kenyataannya yang terjadi sekarang bisa dilihat hasil di KPU atau hasil di desa. Kemarin mungkin teman-teman mahasiswa yang banyak nonton itu yang milih wakil rakyat itu jelong-jelong Pak. Jelong-jelong tuh ya banyak yang balita ya 1, 2, 3 itu. Istilahnya 1, 2, 3 perso Pak. Jadi TPS ini milihnya hanya 1, 2, 3 hanya seperti itu. Jadi yang maksimal misalkan tiba-tiba ada pemilih yang 80 atau apa dalam satu TPS itu sangat jarang sekali. Jadi seperti itu Pak yang terjadi. Untuk Mbak Frida ya. Saya ingin mengundang Pak Bambang Santoso dari PhD dari Medang, mungkin memberikan tambahan bagi profesor yang seorang antropologi ini. Tentang budaya politik. Nuwun sewu, nama saya Budiono Santoso. Saya sebenarnya Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Yogyakarta dan Ketua Medang Heritage Society.
Satu hal yang ingin saya komentari Pak Heri, apa yang Bapak tadi katakan bahwa kita dalam demokrasi politik telah memakai perangkat atau tool political tool yang sangat canggih, sangat modern. Demokrasi one man one vote yang di Amerika pun tidak bisa dilakukan. Jadi apapun kelemahannya mungkin kita terima, we have to live with it, oleh karena itu pilihan kita, tapi ada tanggung jawab moral yang harus kita lakukan. Justru saya ingin mengajak atau mengusik teman-teman social scientist. Kita tidak bisa mengharapkan disiplin politik, disiplin sosial berevolusi secara dengan sendirinya tanpa rekayasa. Justru yang ingin saya usulkan, kenapa tidak dilakukan social engineering, rekayasa sosial, di mana orang-orang memang, contohnya zaman Hitler, semua segmen sosial zaman Hitler 100% pro Hitler, ada 1-2 yang. Baik, stop dulu di social engineering. Saya ingin tanya Mas Ari ya, teori social engineering itu tampaknya ada beberapa mazhab sosiolog yang tidak cocok ya dengan sosial, tidak bisa ya social engineering. Bagaimana pendapatnya? Ya, rekayasa sosial itu kan mengasumsikan dan mengandaikan realitas masyarakat itu bisa dibentuk sesuai dengan apa yang di kepala kita. Dan dalam beberapa hal itu pandangan-pandangan yang mau membentuk masyarakat tanpa memperhatikan dinamika itu sendiri itu susah. Saya mau membuat hipotesis. Siapa sebenarnya yang disalahkan kayak kasus pemilu transaksi? Kalau dari cara pandang saya sebagai seorang sosiolog, ini kalau politisinya tidak pakai duit semua, ya mungkin rakyatnya juga nggak meminta. Cuman nggak ada politisi yang pengen nggak pakai duit. Nah, aku kurang nganggo duit, engko liyane nganggo kalah aku. Memutuskan itu lingkaran setan bagaimana? Di mana? Itu pangkalnya di mana kalau begitu? Kalau politisi pasti nyalahkan masyarakat. Nah, tapi kalau masyarakat mesti politisi. Nah, ini harus duduk bareng. Di titik mana? Ya, partai harus melakukan pendidikan politik. Kalau partai itu datangnya kalau menjelang pemilu ya nggak mungkin, pasti dimintai duit. Nah, selama ini kemana gitu? Nah, di masyarakat sendiri itu sudah pragmatis juga. Tadi pendidikan politik ya. Kalau pakai media wayang seperti ini kira-kira cocok sekali. Ini saya ingat sekali. Dapat banyak order nanti. Nanti sama saya gitu, sama pakar-pakar ini ya. Jadi kalau wayang seperti ini dijadikan sebagai media orang untuk belajar kekuasaan, terus belajar tentang memilih pemimpin, juga Pancasila ya. Pancasila, soal integrasi nasional, soal pluralisme. Dasar saya apresiasi. Daripada pasang iklan yang nggak jelas itu, baleo-baleo itu cepat habis lewat wayang saja. Rehat sejenak, kita berikan ruang bagi yang lain. Baik, selamat malam para pirsawan. Kita masih sesi ketiga atau babak ketiga dari gelar wayang ini. Tadi ada prolog, nalog tadi ya, perang. Sekarang epilog. Kita dengar, Mas Dalang, monggo. Mangungkung suling trompet terus nindingi kantani Rasuwarna mring prawadyanipun ngajak bader bang kencana Kisengguru waspana papan nireki aneng gedung kayara
Kiai Semar, Kiai ayo kundur menyang Amarta Kiai. Kahanan negara sak pungkurmu bosah basih kaya sapu ingkang kelan suwe Kakang. Upama ning luputku sarta lupute kadang-kadangku, satuhu aku ingkang njalukake pangapura ya Kiai. Aja mbok tegake momonganmu Pandhawa Kakang. Titis jais padha nitis nutul lutis. Jebul sing marai mendem niku mboten mung waragan tuwak weski, lapen lan sak pinunggalane. Harta, tahta, wanita niku jebul luwih mendemi nggih, Den. Kabukti dina niki kathah tiang-tiang sing do sami mendem, klebu kula sing dina niki nggih melu-melu mendem, Den. Ning mendem kula mboten perkara napa-napa. Mendem kula niku merga kula gagas ndara-ndara kula sing bar do kepilih niku kinten-kinten sami mendem napa mboten nggih, Den. Sing mbok karepke mendem apa Kiai? Mestine sampeyan nggih pun paham. Elek-eleke wonten nunen-nunen. Nek wis kepilih njur do golek pepulih. Nah niku sing marai utek kula kopior le mikir. Sebab racak-racak le do kepilih niku nganggo duit. Lah nek cara hitung-hitungan wong bakulan, paetane pira, baline kapan, syukur bage bathi akeh. Lah niku nek do duwe gagasan kaya ngoten mang jagake mboten suwe melih mesti bubrah-babreh tatanane. Ngaten. Nek Profesor Sahitapi niku nggadahi kata-kata politikus antarane merpati kalih hula. Nek cara kula nggih duwe penemu, politik niku tegese nek ra ngompol do diithik-ithik. Tegese nek ora metu nggih pripun carane diplenet-plenet, direka daya ben iso metu. Kaya dene hukum niku lumrahe digawe kanggo dipatuhi, nanging nek teng politik hukum niku digawe untuk disiasati. Pun geseh tebih, Den. Iya Kakang. Nanging perkarane saiki sing luwih wigati Kakang Semar kudu enggal bali menyang Amarta Kakang. Perkara apa ingkang tok pikirke becike diandharake marang kang padha nglakoni sarta padha kawogan Kyai. Sebab dina iki aku krungu kabar menawa Ngamarta eneng Semar kembar Kyai. Sing mangaturke, sing mangandharke keri dhewe wau napa, Den? Dina iki kahanan sing luwih mbebayani merga Ngamarta ning Semar ning kembar Kyai. Sawong kluruk hamelungi wancine wos kagatenjang para tani hampur wani. Karap tegal sawai lara apa lagi ditinggal mingset delet wis akeh sing do ngaku aku Semar. Pun nek perkara niku kula rampung nih piyambak, Den.
mangsa sing gawe geger jagat. Ngaku aku dadi pamomong lah ning kok gawe ontran-ontran. Ora gelem salin tak gumbala genik. Sing gawe onar. Ayo bali kowe, gelem bali apa ora? Ya aku tak bali marang njaluk ngapura ya, Mak. Iki ana Semar meneh. Rumangsaku kok sak nggon-nggon ana Semar. Nek ndelok dedapurane iki senengane mesam-mesem ning jero kamar. Ora gelem salin wujud, tak entuti dadi apa. Waduh Kakang Semandung pangapunten Kakang. Ending dari lakon Semar Mendem intinya adalah Semar itu hilang dari Klampis Ireng, kemudian Pandhawa menemukan Semar, Kurawa juga demikian, tapi Semar palsu, Semar kang samar. Sedangkan roh Semar telah menghilang pergi, hanyut dalam kesedihan di Bukit Puspo Argo. Rogo Semar kini dihuni oleh roh-roh lain, tadi itu Jimpri Priayangan yang gentayangan tadi. Kemudian datanglah Sang Hyang Tunggal menyapa Semar begini, Semar, turunlah ke dunia lagi, carilah raga yang baru, ragakanlah apa yang menjadi candramu sebagai Kinoyontoko, yaitu yang berani menyandang kematian. Dan Sang Asmarasanta, sang ada sejatinya cinta. Nah, pasca pemilu, siapa yang mendapat Wahyu Semar? Jokowi, Prabowo, ataukah ARB? Itu nanti rakyat yang menentukan. Tapi saya sudah punya pilihan. Saya minta sebelum closing statement, ini penting nih, ini orang penting. Yang membuat grafik menjulang seperti skyscrapers, pencakar langit di antara calon-calon DPD yang lain. Pak Beni adalah ketua tim kampanye Kanjeng Ratu, Mas. Gimana? Monggo, silakan. Di lapangan bagaimana keadaan politik kita? Akar rumput ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kok merasa kok tidak ada masalahnya dengan money politik ketika saya membawa besar. Nah, itu. Jadi lain. ini saya nggak menyebutkan kelompoknya. Ada satu kelompok di sebuah kecamatan yang mengancam begitu. Kalau nggak diberi akan nggak milih gitu ya kira. Tapi setelah kita amati malah kecamatan itu mutlak angkanya. Jadi artinya, tampaknya kalau rakyat itu itu teori marketing paradoks itu. Gitu. Tampaknya rakyat itu kalau kenal dengan wakilnya ataupun yang akan mewakilkan, dan yang diwakilkan itu adalah orang yang bisa dipercaya, tidak akan menyimpang dari apa yang digambarkan. Saya lihat rakyat Jogja itu loyal sama orang seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka tadi apa yang disampaikan Pak Bambang, Pak Mbasari, itu yang perlu dilatih memang dididik rakyatnya supaya kukuh terhadap godaan-godaan yang tadi Garuda Merah. Tapi ini memang tidak mudah. Memerlukan pendalaman yang telaten dari semua pihak. Ya, mungkin UGM itu memerlukan ekstra untuk mendidik rakyat kita ini bagaimana supaya mereka betul-betul memahami apa yang akan mereka pilih. Nah, oleh karena itulah maka saya juga menyarankan kepada Bapak Ibu yang akan maju 2019 mengenalkan diri itu ya jangan nanti 2019. Ya mulai sesok iki wis mulai main. Ikut saya aja ya. Mulai main gitu. Bayang Ikut di sini tampil, di warungnya tampil, di angkringan tampil, di mana-mana tampil begitu. Saya lihat itu yang jadi begitu. Baik, selamat Pak Kanjeng Ratu dan Pak Beni. Terima kasih. Mohon masing-masing closing statement. Pak Profesor, Mas Ari, kemudian Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali atas kesempatannya, dan saya kira malam hari ini kita telah menyaksikan banyak hal dan mendengar banyak hal. Saya sangat-sangat terima kasih Pak Dendi. Wayangnya saya sangat mengagumi, penuh dengan simbolisasi dari hal yang sangat menarik dan sangat kalau kita bilang halus begitu, menyimpulkan semuanya dan kreasi baru yang luar biasa. Kemudian mengenai politik ke depan tentu saja kita berharap bahwa masyarakat kita dan juga caleg-caleg kita menjadi lebih baik, punya etika lebih baik, dan kemudian tidak hanya berdasarkan pragmatisme tapi ada idealisme. Itu yang sangat penting. Terima kasih. Saya pesan bukan buat para caleg yang jadi, tapi buat masyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat kemarin itu nanti akan dituai selama 5 tahun, dan ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Anda memilih atau tidak memilih kemarin, ke depan harus menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan, sikapnya kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dan mampu bisa menjadi teladan di masing-masing komunitasnya. Apa yang menjadi tantangan ke depan harus dijawab kualitasnya hari ini. Jadi masa depan itu sangat ditentukan kualitas hari ini. Kita tidak perlu menyesal atas proses politik kemarin, tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi 5 tahun ke depan. Jangan nanti penyesalan hari ini berulang kali tiap 5 tahun. Terima kasih. Ya, kita belajar dari wayang. Sebenarnya wayang mengajarkan kita tentang simbol-simbol, bahwa kebaikan akan selalu menang melawan keangkara-murkaan keburukan. Sayangnya masyarakat sudah tidak sabar lagi dengan simbol-simbol. Masyarakat bertransformasi dari kehidupan batin yang religius ke kehidupan modern yang sangat material, sehingga tidak lagi percaya dengan simbol. Dulu memilih pemimpin digambarkan dengan simbol, adanya wahyu, adanya sinar yang cemlorot, itu berarti dia yang akan terpilih. Simbol itu sekarang berganti. Satrio Pinilih itu nih. Kalau kita juga tidak lagi percaya ada yang disebut Satrio Piningit, karena transformasi. Piningit orang metu-metu. Ya. Satrio Pinilih. Pinilih.
Ya artinya media sudah sedemikian. Nah, artinya kriteria Satrio Pinilih itu harus beda dengan pemimpin sekarang toh. Mestinya begitu. Seperti apa? Nah, mestinya ada karakter-karakter kuat yang melekat kepada yang bersangkutan. Sekaligus saya menyampaikan yang disampaikan Pak Sahbenol Hasibuan tadi ya, orang Batak, artinya bangsa asli tanah air kita. Seandainya Ibu Ratu itu bukan istrinya Sultan, saya tidak percaya beliau akan terpilih lagi. Seandainya Bu Ratu tidak berasal dari ya, tim suksesnya ditambah lagi 10 dari Jawa, 10 dari Batak juga tidak akan terpilih, sulit untuk terpilih. Artinya memang di situ melekat ada ketika memilih Ibu Ratu ada karakter Sultan yang sekarang ini sudah dikenal kepemimpinannya dan sebagainya yang baik-baik itu, dan itu sangat melekat di hati rakyat Jogja. Kira-kira begitu. Itu cukup sebagai closing saya ya. Simbol-simbol wayang tadi, masyarakat sudah tidak percaya dengan simbol, inginnya yang real, yang nyata, yang bisa langsung dinikmati dengan mengorbankan 5 tahun ke depan. Artinya kita sebenarnya menggadaikan masa depan selama 5 tahun itu. Terima kasih Pak Aridin. Mas Dalang ini ya narasumber. Oke. Saya minta closing statementnya. Ya mau matur nuwun. Menurut saya simbol-simbol pada wayang ini juga menunjukkan bahwa ini melebihi ajaran apapun, karena di dalam wayang tidak ada kejahatan yang tidak terkalahkan. Kejahatan akan di akhir cerita pasti akan terkalahkan. Ngatur nuwun. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita sampai pada epilog ya. Pemilu tidak hanya digoyang oleh seronok dangdut, tapi juga dipicu oleh puisi politik yang bukan sekelas puisi sufi seperti Jalaluddin Rumi atau Khalil Gibran yang penuh santun dan nada-nada cinta. Pantun air mata buaya, berbalas pantun pemimpin tanpa kuda. Tapi di dunia yang lain, pasca hiruk pikuk bunyi knalpot, menurut catatan statistik dari BPS, orang stres di Indonesia bertambah karena rumah sakit jiwa ini makin sesak dipenuhi oleh caleg-caleg gagal. Beda dengan Mbak Frida ya. Nah, kemudian sesungguhnya politik itu menurut Plato dan Aristoteles adalah mulia ya. Mulia. Mengapa kita tidak bisa merealisasikannya? Para politisi sekarang terjebak pada satu kata, koalisi untuk bagi-bagi rezeki. Tapi rakyat di mana? Apakah di Puspargo duduk menyepi, menyendiri, tidak terperhatikan lagi. Sampai jumpa pada Selasa Wage yang mendatang 20 Mei dengan tema kebangsaan. Salam Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.